Kau akan melihat pada hari itu bukan hanya orang beriman di waktu pagi, tapi sorenya kafir. Iman sore, pagi kafir. Tak hanya di situ. Lau salaku juruqubin terdengar Rasulullah Muhammad la salatu. Sampai sakit beratnya kau mempertahankan iman. Kalau ada orang kafir masuk ke dalam lubang semut yang kecil, engkau pun akan mengikuti jejak mereka. Tidak ada kebiasaan mereka, melainkan engkau akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in bi rahmatihi wa 'amma kulli hayyin bi fadlihi wa minnatihi wa karamihi wa khada'a al-khada'i kulli kibriyaihi wa 'azamatihi. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru wa ashhadu an la ilaha illallah ya Tuhan besar. Ashhadu an la ilaha illallah. Kalimat yang ringkas ini terasa ringan di lisan kita, namun Allah mengabarkan huwa man dakhala fi ismi la ilaha illallah. Kalimat yang singkat yang barusan kita ucapkan bersama ini, Allah mengabarkan itu adalah benteng kata Allah. Pasal asal seluruh Allah. Sinten mau menjadi jauh yang masuk dalam kalimat ini, amin amin ada. Aku yang akan menyelamatkan dia dari murka dan azabmu kata Allah. Ini kalimat yang ringkas. Dengan kalimat ini kita minta kepada Allah dulu, dilahirkan kita ke alam dunia oleh Allah, diperkenankan. Ketika Allah akan memanggil setiap arwah yang akan ditiupkan dalam janin bayi seusia 120 hari atau 4 bulan dalam hitungan bulan, yaitu pada saat kita berada dalam rahim ibunda kita. Pada saat itu Allah memanggil setiap ruh yang akan ditiup lagi, eserewaki ruh itu. Fanafakhna fihi min ruhi. Sebelum kami tiup ruh itu ke dalam janin bayi itu, kami panggil kata Allah, inna fadarabuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Segera dia lakukan sampai yang jawab qalu bala syahidna ya Allah. Leres ya Allah, benar, adakah aku ini Tuhan kalian kata Allah. Semua janin itu ruh yang akan ditiupkan menjawab bala syahidna ya Allah, benar ya Allah, kami menggenggam perjanjian dan persaksian ini. Karena kita telah menggenggam persaksian ini, bagi meneliti ulama-ulama dalam filosof, mengapa filosofinya ada bayi dilahirkan dalam keadaan menggenggam. Yang menggenggam janji antahku yawmal qiyamah innakun an-nadharafi. Sambungan ayat itu Allah adalah Allah ajaja kepada Allah, karena engkau telah bersaksi engkau adalah Tuhan kalian. Engkau akan dituntut atas persaksian itu di hari kiamat. Maka dengan kalimat inilah dahulu Allah mengizinkan dulu pencerengan lahir di dalam dunia, yaitu ketika kalau mungkin disuruh dan punya kebiasaan mentertibkan jenazah atau mayat yang meninggal, ada kalimat yang begini, ya fulan bin fulan. Ketika mayat diletakkan kepalanya di sana, kakinya ke sana, menghadap ke sana, kemudian dipasangkan bantalan-bantalan tanah, tukang talqin pasang ke itu. Ya fulan, udhkur monlani, udhkuri ahdaladhi khurajata rabbini min dari dunia. Ingat janjimu dulu dengan Allah, wahai mayat. Wa hiya la ilaha illallah. Ada tadi kahuiyah dengan kalimat indah dulu Allah mengizinkan engkau lahir ke dunia. Wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah ta'ala minal alamin. Ini kalimat yang bias. Kini dengan kalimat ini juga kita minta kepada Allah, semoga Allah memperkenankan urusan panjenengan sendiri. Kita sedangkan semua kita yang hadir diperkenankan Allah berada dalam barisan orang-orang yang hidupnya tidak lain sebagaimana ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi
Rabbil. Kita saya Alhamdulillah ya Rabbil. Semoga kita berada dalam barisan orang yang hidup dari arah kalimatnya. Kenapa Kiai? Karena masuk atau tidak pun kita dalam barisan pembela agama Allah, demi Allah sesungguhnya Allah tetap akan memenangkan dia punya agama. Mau atau tidak kita bergabung dalam barisan ini, demi Allah Allah tetap akan memenangkan dia punya agama. Illa tansuruhu faqad nasruhu. Engkau mau bergabung dengan ini agama Allah, engkau mau membela ini agama Allah, ataupun engkau tidak mau membela ini agama Allah, faqad nasruhu. Sungguh Allah akan memberikan pertolongan kepada ini agama. Maka pesan agama, infiru khifafan wa thiqala. Teruslah engkau berperang membela agama Allah dengan cara kita masing-masing. Sudah barang tentu perang tidak harus menggunakan pedang. Infiru khifafan wa thiqala. Baik engkau dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan terpaksa, teruslah engkau berada di barisan agama Allah. Kenapa? Illa tansuruhu faqad nasruhu. Firman Allah dalam Al-Quran, illa tansuruhu faqad nasruhu Allah bil akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh yaqulu li sahibihi idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ingatlah ketika Allah atau kau mau tolong ini agama atau tidak tolong ini agama, Allah yang akan menolong. Ingatlah kata Allah, dahulu ketika Muhammad kekasihmu itu hanya berdua dengan Abu Bakar, bahkan keluarganya, orang-orang sekitarnya, kerabat dekatnya seperti Abu Lahab pergi meninggalkan dia. Itu huma fil ghar. Mereka hanya berdua dalam gua. Siapa yang menjadi dia akan menjadi penguasa dunia? Kemudian beratus-ratus tahun setelahnya bahkan mengekspansi menguasai separuh bagian dunia, tak ada yang bisa menjaga. Hanya dua orang ini, itu huma yang surah ini. Ingat ketika Rasulullah baca kepada Abu Bakar As-Siddiq sahabatnya, la tahzan inna Allaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, sungguh Allah bersama kita. Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa kalau Rasulullah jangan sedih ya Abu Bakar? Karena Abu Bakar pada saat itu menyangka, apakah kau menangis wahai Abu Bakar karena melihat hanya kita berdua? Tada'un sirain sirarnya aku. Tidak ada lagi orang yang mau menolong kita, hanya kita berdua ya Abu Bakar. Apakah kau merasa kita ditinggalkan oleh semuanya lalu Allah meninggalkan kita? Ya tahzan ya Abu Bakar, inna Allaha ma'ana. Jangan khawatir. Kalau sudah pintu-pintu rumah manusia di dunia tertutup untuk agama Allah dan mereka menutup hatinya untuk membela agama Allah, maka turunlah Allah, faqad nasrullah, pintu langitlah ketahui angka yang akan Allah buka. Begitulah kejadiannya apa yang terjadi dengan Baitullahil Haram ketika Raja Habasyah ingin menghancurkan Ka'bah. Pintu dunia sudah tidak ada yang membela Ka'bah. Abdul Muttalib takik Sayyidina Muhammad berkata, ya Rabb, aku titipkan ini rumahmu hanya kepada engkau. Kalau unta itu milikku, kalau rumahku itu milikku, hartaku itu milikku. Tapi kalau Baitullah ini rumah engkau ya Rabb, aku berlepas tangan dan silahkan engkau menjaga ini rumahmu ya Rabb. Karena pintu dunia tak ada yang menolong, maka pertolongan Allah lah yang datang. Maka kita minta kepada Allah agar terus berada dalam barisan orang-orang yang membela agama Allah dengan segala upaya dan daya yang diberikan Allah dan potensi yang kita punya. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal. Kita minta kepada Allah agar hidup dan berjuang bersama-sama dalam barisan la ilaha. Dan yang terakhir yang kita minta kepada Allah, semoga kalimat ini juga yang akan menjadi penutup daripada ucapan kita sebelum kita akan menghadap Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kalimat yang ringkas ini kata Rasulullah, man akhiru kalami la ilaha illallah. Bahasa orang yang di akhir hayatnya menjadikan kalimat la ilaha illallah, maka dakhala jannah. Allah jamin lewat Rasulullah mesti orang kafir akan masuk dan surga kepada Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Jadi mengapa saya penting menyampaikan hal-hal itu? Karena saya ingin menyampaikan betapa kalimat yang ringkas ini begitu ajaib,
Itu menakjubkan orang-orang yang sepanjang usianya kufur kepada Allah, seketika di akhir ayat ia ucapkan la ilaha illallah, maka mukminlah dia seketika. Sepanjang hidupnya ia berdosa kepada Allah, tiba-tiba di akhir ayatnya ia ucapkan la ilaha illallah. Dakhalal jannah, bukan Satya naik sabar yang memberikan jaminan, tetapi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi berkaitan dengan hal ini, sebelum saya memulai ceramah dan menyampaikan salam hormat kepada para habib para kiai, karena ini belum mulai ceramah, belum menyambung mukadimahnya belum selesai, saya ingin bacakan hadis kata Rasulullah. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala menelanjangi semua aib-aib manusia. Datanglah manusia dengan nabi-nabi mereka, junjungan mereka di hadapannya. Adam didatangi bersama umat-umatnya, ya Adam, anta Abul Bashar isfa'lana inda rabbik, tolong syafaatkan kami, mintalah pada Tuhan. Lastu lana, kata Adam, aku tidak bisa memberi syafaat kepada kalian. Pergilah kalian kepada Ibrahim, innahu khalilullah, dia itu kekasih Allah, Khalilur Rahman. Fadhabna ila Ibrahim fanaqul ya Ibrahim, kami datang kepada Ibrahim berbondong-bondong, kami berkata, ya Ibrahim, anta khalilullah, engkau lah kekasih Allah, isfa' lana ila rabbik, tolong berikan syafaat kami, minta pada Tuhan engkau. Ibrahim menjawab, lastu lana, sehingga tak bisa beri syafaat dan berbeza terjadi. Idhab ila Musa, coba kalian pergi kepada Musa, innahu kalimullah, dia itu adalah firman Allah. Kalau mendapatkan wahyu, ia tanpa perantara langsung mendengar kalam Allah. Dan Nabi yang paling hebat menurut penjelasan Ibrahim, dia Nabi Musa yang begitu hebat secara fisik maupun psikis. Fisiknya tidak kurang menurut catatan sejarah. Nabi menggambarkan 40 hasta dia punya tinggi, 8 hasta dia punya lebar badan. Satu hasta itu dari ujung konco jari sampai dengan siku kita, lebar dadanya 8 hasta, berarti 4 meter, tingginya 40 hasta, 20 meter tingginya. Itu Nabi Musa. Jadi dari tiang ke tiang itu lebar dada, muntek kena kurang lebih 2 kali tekena masjid itu, kubah masa. Raja Nabi Musa. Suatu ketika kata hadis, Musa pernah berkelahi dengan orang Mesir, ia pukul sekali tombol langsung mati. Masuk akal? Masuk akal mana? Untuk kira 20 meter, lebar 4 meter, kerigi pada tiang ini. Jarinya seperti tiang ini. Kalau jarinya seperti tiang ini, tidak perlu ninju Pak Kiai, cukup dia lemparkan saja begini mati. Jadi datang kepada Musa, isfa'lana ya Musa, anta kalimullah, lastu lana, tolong syafaatkan kami wahai Musa. Musa pun menjawab, lastu lana, aku tak bisa memberi syafaat kepada kalian. Maka kata Rasulullah, berkabar Musa, idhab ila Isa, innahu ruhullah wa kalimatuh. Coba kalian datang kepada seorang nabi namanya Isa bin Maryam, dia itu julukannya ruhullah, Allah melahirkan dia tanpa perantara seorang ayat. Fanafakhna fihi min ruhina, tapi tiupkan ruh seketika ibunya hamil dan langsung melahirkan tanpa proses yang panjang. Datanglah orang berbondong-bondong pada Isa. Apa jawaban Isa? Lastu lana, aku tidak bisa memberi syafaat kepada kalian. Idhab ila Muhammad, coba kalian cari ada seorang nabi yang namanya berganding, di mana ada nama Allah, di situ ada nama Muhammad. Coba kalian datang kepada dia. Maka kita ramai-ramai datang. Belum baca. Ya Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah, syafaat kepada engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Kalau yang lain menjawab lastulah, Rasulullah menjawab ana. Akulah memang bagiannya juru syafaat, anta syafi'ul musaffa, engkaulah yang memberi syafaat kelaku ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, aku tiba-tiba pada saat itu bersujud di hadapan Allah, kemudian Allah memberikan aku tilkal ma'ani. Aku berpikir dengan sebuah pikiran yang ketika aku bersujud, Allah berkata ketika aku bersujud di kaki Allah di hadapan Allah, ya Muhammad, irfa' ra'saka kulli isma santuqta wasfa' tujabba. Wahai sayangku Muhammad, angkatlah kepala
kata Nabi, aku mengangkat kepalaku. Pada saat itu aku berkata, ya Rabb, ini kaitan kalimat la ilaha illallah, seenteng lagi gitu. Kata Rasulullah, keluarkan dari surga yang neraka itu ya Rabb, keluarkan dari neraka umatku yang baik tapi mereka punya dosa. Baik tapi punya orang yang bagus dengan itu dosa. Saya lihat guru sampai lagi saya ragu saudara orang bagus, orang baik. Ini yang datang semuanya baik. Bagaimana mungkin mengatakan tidak baik orang-orang yang begini, orang-orang mulia bukan hanya sekedar baik. Coba pada Andi dulu dosa. Maka kata Rasulullah, ini orang pertama yang akan mendapatkan syafaatku. Keluarlah golongan pertama. Selesai berpotong-potong orang yang ini, kata Nabi, aku bersujud lagi. Allah lalu berkata lagi, ya Habibie Muhammad, irfa' ra'saka kul yusma sanutuqa wasfa'tu syafa. Angkatlah kepalamu wahai kekasihku Muhammad. Apa yang kau inginkan lagi? Katakanlah, aku akan kabulkan. Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, kata Nabi, 4 kali aku bersujud. Ya Allah, keluarkan dari neraka umatku yang punya iman sebesar butiran beras. Ada putra sebutan ibu punya iman sebesar itu, keluarkan ia dari neraka yang. Kata Allah, isbah dosa, pilih sendiri, keluarkan umat Muhammad. Seandainya iman pada bentuk beras, yang punya iman cuma sebesar butir beras, jangan-jangan ismunan banyak sekali kita bertahun ini kan. Jadi belum selesai kita, sujud lagi Nabi yang ketiga. Bagaimana Bapak kalau melihat orang yang kita sayang sujud? Tak tega, tak sampai hati melihat orang yang kita sayang tiba-tiba bersujud. Coba sampai ini sampai istri kita punya salah, tiba-tiba dia sujud, dia mengasihi kita, dia berkata, kita tidak akan tega. Mas, tolong maafkan saya Mas. Kita angkat dia punya kepala, angkat saya. Ada apa? Kau minta maaf atas apa? Tidak tega. Begitupun Allah, ya Habibie Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu saja. Minta apa lagi? Kata Rasulullah yang ketiga, ya Rabb, aku minta keluarkan dari neraka umatku yang punya iman hanya sebesar biji bayam atau biji sawi. Saking ini mana? Amal seperti bijinya sawi atau biji bayam, kecil yang punya iman dan kebaikan. Dan yang ini banyak, golongan yang ini banyak ini. Ini sekali kata Allah, isfak kesapa, pilih keluarkan. Ibu keluar dari neraka, ini kesepadannya iman pada biji sawi berbayam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ini. Amin. Amin. Tapi ini pun orang beruntung dapat syafaat Rasulullah. Dan yang terakhir kata Rasulullah, sebelum kita masuk ke pengajian, aku bersujud yang terakhir. Nah, ini kata Rasulullah. Tiba-tiba aku bersujud, Allah lalu berkata, ya Habibie Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu sayang, kekasihku. Tulisma, bicaralah, aku dengarkan. Bayangkan Bapak, bicaralah, aku yang akan dengar. Ini tidak lazim. Biasanya orang awam yang dengar, orang besar yang bicara. Diketahui. Cuma sampai ada acara gubernur, mau gubernur mereng itu sampean. Iya. Pak, kau tidak usah ngomong sama ajudan saya. Kamu begini gimana yang sudah begini. Mana ada orang besar mendengar orang kecil. Tapi ini terbalik. Allah berkata, "Qul ya Muhammad isma." Kau bicaralah, aku yang akan dengar. Subhan. Ini hak tidak diberikan kepada Nabi manapun. Maka kata Rasulullah, aku mengangkat kepalaku. Dan ini yang paling lucu. Ya Rabb, akhrijni minan nar. Keluar lagi orang yang ada di antara umatku yang di neraka itu, yang punya iman bukan lagi sebesar biji sawi, tetapi sepanjang hidupnya ia hanya pernah satu kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walau cuma satu kali seumur hidup dia pernah mengucapkan kalimat itu, ya keluar lagi dari neraka, ya Allah, keluar lagi. Nah, untuk yang ini Allah tidak langsung menjawab. Apa kata Allah? Baca Quran, udah mengaji, sebaca kita fokus semua, ya.
Ya, keluarkan dari neraka itu yang pernah mengucapkan la ilaha illallah walau satu kali. Kata Allah, ya Muhammad, berarti tidak ada umatmu yang tersisa dalam neraka itu. Kau keluarkan semuanya. Nabi Muhammad bersedia saja. Ya Allah, karena tidak menyiksakan satu pun untuk umatmu yang ada dalam neraka itu. Ini kata ulama tafsir seperti Ibnu Katsir At-Tabari dan para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat bahwa dalam surah Ad-Duha wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sami-sami. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa lal akhiratu khayrun laka wa lasawfa yu'tika rabbuka. Ulangi 3 kali. Wa lasawfa satu kali lagi. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Ulama tafsir sepakat ayat ini adalah kata Allah, sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan apapun permintaanmu ya Muhammad, fatarda, engkau akan puas dengan pemberian Allah. Ulama tafsir sepakat apa sih soal misalkan kanjeng Nabi, kunsikum ya Rabb ummati 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 akhrij minan nar. Walaupun pernah mengucapkan la ilaha illallah sekali seumur hidupnya, dia tak mengingkarinya, walau berumuran dosa sepanjang hidupnya, maka ya Rabb, keluarkan dia dari neraka itu. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Apa yang ingin saya sampaikan tadi, kita sampai pada muqaddimah la ilaha illallah. Maka mudah saya ingat kepada panjenengan saudara, apa belum ingat? Saya ingat ini sudah akhir zaman. Banyak di kalangan kita, jangankan orang awam, bahkan sekelas Abuya, sekelas orang yang sudah dipanggil ustaz, seorang yang sudah dipanggil cendekia, seorang yang dipanggil kiai, rela menggadaikan ini kalimat dengan berani mengatakan bahwa la ilaha illallah bukan syarat untuk masuk surga. Tapi kenapa sampai mendapati ulama agama pendidikan? Apa kita perlu? Itu bukan fitnah. Ada seorang buya, seorang ulama pernah berkata, tidaklah la ilaha illallah menjadi syarat masuk surga. Padahal terguna hadis itu yang paling terakhir mendapatkan syafaat itu tidak lain ialah orang yang pernah mengucapkan seumur hidupnya walaupun cuma satu kali la ilaha illallah. Setelah itu tidak ada syafaat. Tadi baca dengan ada memang kiai, ustaz, syekh, habib menyimpang daripada ini ajaran, wajib untuk tidak mempercayainya. Insya Allah. Kenapa kiai? Kalau baca dengan sudah sampai di akhir zaman. Jangan ada prinsip siap. Sesiapapun orang yang sudah menyimpang daripada ini ajaran manhaj yang diajarkan Rasulullah, maka jatuh semua Nabi Muhammad. Jadi kita lanjut kepada sambungan daripada muqaddimah. Ini akan belum ceramah, lepas muqaddimah nanti mulai yang terhormat baru mulai acara. Oke, mohon sabar. Yang pertama, Allah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Jadi semoga Allah maringi salawat dan kanjeng Nabi dan keluarga kanjeng Nabi, para habaib, orang-orang yang tersambung nasabnya, wa man lin nabi yunsab wa man lin nabi ta'allam. Fa'ul salawat sima wa salat mustaqim, bahwa orang yang dekat setelah Nabi Muhammad, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad ialah wa man lil nabi yakhsha wa man lin nabi yunsab wa man lin nabi ta'allam. Orang yang punya nasab pun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita minta kepada Allah semoga rahmat salawat yang sama ada para sahabat juga dibarengi dan segenap para ragu sehingga berjuang serta para habaib ulama-ulama yang lurus di jalan Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Baiklah, kita mulai mengaji. Sebelumnya pun komentar segala pengusaha takdim yang tertinggi dan terdalam dari hati pada kaum kepada segenap para habaib dan segenap kaum orang tua saya yang ada di sisi kiri maupun di sisi kanan, dan kaum Habib Abdul Qadir Al-Jufri beserta seluruh keluarga besar Atab Sadatul Arabiyin yang hadir pada ini malam di Syabab Tawakka'ihim dengan karena kerendahan hati
Al-Kabir yang sangat saya muliakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengampuni sangat bila tidak bisa menyebut nama satu persatu, namun sangat mudah Allah jika kita jadikan saudara. Bapak saya pun kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang saya cintai karena Allah yang berbahagia. Baiklah, pada malam itu aku mengaturkan terima kasih kepada Abang Kiai Nasir dan Habib Jufri Abdul Qadir Habib yang menjadi wasilah ketemunya pada pembacaan. Karena Estona bulan Maulid kemarin banyak sekali jadwal di Madura yang minta, cuma belum menyampaikan kalau terus jadwal dan Pulau Madura, Surabaya, Jawa Timur, Gresik, maka pulau lain seperti Banten, Jakarta, kemudian Kalimantan, Sumatera tidak akan kebagian. Maka gula mintanya di bulan Rabiul Akhir di Pangapura, maka jadwal itu dapatlah di awal Rabiul Akhir. Hanya beberapa hari harus terbang ke provinsi yang lain di Pangapura gitu. Jadi kita masuk kepada kajian pertama kita dengan ditindak para abaib guru-guru saya sebagai antara kiai. Yang pertama, ibu serta bapak sekalian. Batin dahulu kanjeng Nabi, bersegeralah engkau dilaknat fitanan tahitul lail muslim. Engkau akan hidup di satu zaman tahitul lail muslim, seperti penggalan potongan malam yang pendek. Ini hadis sahih dan ulama mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati mendengarkan kalimat. Tahitul lail muslim yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Engkau akan hidup di satu zaman terhadap kanjeng Nabi, engkau akan melihat orang yang paginya masih mukmin, sorenya dia sudah menjadi orang kafir. Ada yang tadi sore dia masih mukmin, besok pagi sudah menjadi orang kafir. Kenapa? Kaqitul lailil muslim, saking sulitnya mempertahankan iman pada itu hari, pada itu zaman. Imanmu tak lebih hanya seperti sepenggal malam yang gelap. Waning sepenggal malam yang gelap. Tengah kalau maghrib saja, antara maghrib menuju isya tidak terasa, baru saja kondom dengan merah tiba-tiba berubah menjadi kuning. Baru sebentar kita cukup, tiba-tiba sudah tengah malam. Baru saja duduk sejam, tiba-tiba sudah fajar gading. Duduk sebentar, tiba-tiba sudah kuning lagi, wujud fajar sodi. Tak lama sesaat muncullah fajar, tiba-tiba sholat subuh dan terbitlah matahari di waktu pagi. Apa yang ingin saya sampaikan, jadi inilah keadaan orang beriman di hari ini. Hatta nausalat ujurrokomin, kata hadis, kau akan melihat pada hari itu bukan hanya orang beriman di waktu pagi, tapi sorenya kafir. Iman sore, pagi kafir. Tak hanya di situ. Lau salat ujurrokomin, terlalu Rasul Nabi Muhammad, la salat turun. Sampai-sampai saking beratnya kau mempertahankan iman. Kalau ada orang kafir masuk ke dalam lubang semut yang kecil, engkau pun akan mengikuti jejak mereka. Tidak ada kebiasaan mereka, melainkan engkau akan mengikutinya. Waliyatubillah, na'udzubillah min, na'udzubillah min. Ini benar saja. Benar kanjeng Nabi. Kau akan bertemu zaman itu, dan kita sedang sampai di zaman itu. Semua tabiat orang yang kufur kepada Allah sudah kita ikuti. Jangan bercerita Indonesia, jangan bercerita Australia, jangan bercerita Amerika. Itu jelas negeri yang minoritas muslim. Kita sekarang membuka data yang terbaru baru beberapa minggu lalu. Korban terjadi di Korea. Kita melihat kejadian di Amerika dan ini biasa saja. Tapi yang menjadi luar biasa adalah ketika Saudi Arabia menjadikan ini sebagai tradisi baru dan Muhammad bin Salman berkata, "Hadza gharbi," ini perangku, kata Muhammad bin Salman, dan aku akan merubah semua wajah Saudi dan pada saatnya akan menyusul Oman, Aman, Qatar, Qatar, Yordan dan seterusnya. Semuanya akan mengikuti gaya Saudi. Sebab apa? Negara yang disebut Biladul Haram sekarang sudah berubah wajah. Sampai fitnah apa? Kuda sebenarnya agak malas kalau bercerita. Ada orang yang agak ragu, tapi harus sampaikan karena benar saya yakin. Kenapa Kiai? Ini bukan fitnah. Riak saat ini Bapak melihat. Perempuan sudah boleh ngakui. Bapak, itu tanah haram yang kita berkiblat Allahu Akbar, antut kepada bagi kita yang ada di timur, kita menghadap ke barat. Tetapi itu sudah wajahnya. Kata Nabi, kalau engkau sudah bertemu dengan saat itu, kata Rasulullah, hum yatatawaluna fil bunyan. Muhammad bin Salman bilang,
aku akan membangun gedung yang lebih tinggi daripada gedung yang ada Al-Burj Khalifah yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab dan seterusnya. Kami akan menjadikan Saudi akan berubah wajahnya. Nabi sudah memberi kabar yatawalluna fil bunyan. Apakah ini pertanda buruk, Kiai? Belum tentu, kata Imam Nawawi dalam syarah beliau Al-Minhaj. Apa kata beliau? La yushtaratu hadhihi al-alamah faqat, kata Imam Nawawi. Gedung-gedung tinggi itu bukanlah tanda bahwa itu keburukan, tapi bahwa itu tanda kalau engkau telah sampai di zaman itu, kata Rasulullah, engkau telah benar-benar dekat kepada zaman di mana Dajjal akan lahir, muncul pada saat yang bersamaan Imam Al-Mahdi juga akan muncul, dan engkau sangat dekat dengan zaman itu. Dan ulama tafsir sepakat ketika Nabi mengatakan umur umatku tidak lebih daripada 1500 tahun, dan ini sampai di abad 1444 Hijrah, maka menurut kalkulasi Ibnu Katsir At-Tabari dan ulama-ulama tafsir, maka umur umat Islam sudah begitu singkat, ditandai dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kita tidak ingin membahas itu terlalu dalam, nanti kita mengaji. Kita hanya memantik agar kita semangat untuk mempelajari dengan para kiai dan habib kita yang ada di sini. Saya ingin membuat secara ijmali serigala satu global, tapi nanti kita memantik menggalinya sendiri. Kiai belum sampai di sini. Baiklah, kita masuk kepada maulid. Kalau ada orang menyanjung Nabi Muhammad dan membenarkan Muhammad Rasulullah karena dia Muslim, itu biasa. Seorang Muslim ngagumi kanjeng Nabi, memuji kanjeng Nabi, itu biasa. Karena memang dia orang Islam. Ada orang beriman memuji Sayyidina Muhammad, memuji syariat Allah, memuji kebenaran Allah, maka kata ulama itu biasa saja. Kenapa? Memang kewajiban mereka untuk menyanjung dia punya Nabi, menyanjung dia punya Allah, membenarkan dia punya syariat. Tetapi akan menjadi istimewa ketika orang-orang non-muslim yang menyanjung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak ingin membuka bagaimana para habaib menyanjung Nabi. Nanti ada orang yang anti terhadap habaib, anti pada ulama, anti pada nasab Nabi, berkata, oh ya wajar, dia cucunya tentu memujakan dia. Sekarang kita buka bagaimana para ilmuwan barat yang kita menganggap kita orang cerdas kalau kita menyebut nama orang-orang barat. Yuk kita buka sekarang bagaimana orang barat jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengaku pintar, ilmuwan terbesar di abad 20, Albert Einstein. Penemu teori relativitas, orang paling pintar di abad 20, semua dunia mengakui. Apa kata Albert Einstein? Tidak ada yang mampu menyamai kebesaran Muhammad. Dia tidak bilang Nabi Muhammad. Tidak ada yang menyamai kebesaran Muhammad, baik dari segi fisik maupun psikis, bagaimana ikhlasnya dia berjuang dan membangun peradaban. Bagaimana kata ilmuwan Rusia, seorang pangeran bernama Makachev Tolstoy, atau tersebut dengan Leo Tolstoy, seorang pangeran Rusia. Apa kata beliau? Tidak ada seorang yang pantas menghina Muhammad itu. Kenapa? Karena sejarah telah mencatat sampai detik ini dengan ilmu yang bersambung, yaitu sanad istilah beliau, tidak ada seorang pun yang pernah mencatat Muhammad itu punya aib. Maka orang-orang yang menjelekkan Muhammad itu sungguh pantas untuk diperangi. Ini pernyataan orang-orang yang ateis, tidak percaya pada Tuhan. Siapa yang mau kita ungkapkan kalimatnya? Nanti kita sampaikan sambil berjalan saus. Apa yang ingin kita sampaikan? Akan menjadi lucu kalaulah orang non-muslim menyanjung Nabi Muhammad panjenengan. Orang non-muslim menyanjung ini syariat Allah, walaupun mereka tidak mengimaninya. Orang-orang yang tidak percaya pada ini agama membesarkan, meyakini besarnya sejarah peradaban yang dibangun oleh Muhammad. Tetapi di berdiri Islam coba-coba pina. Masuk akal tak masuk akal? Kahma dereng-dereng. Muhammad itu lahirnya di Arab sudah 1500 tahun. Nabi Muhammad itu membawa peradaban yang tertinggal, tak pantas untuk dibawa di Indonesia. Colo sampai
dengan Allah di hari kiamat akan didudukkan di hadapan Rasulullah. Apa yang sampai ucapkan ini? Kalau di hadapan saya sampai bata, kalau tak sakit hati, memang belum dikoreksi hati ilmu. Tapi bagaimana kata Allah hari itu akan kududukkan engkau ya Muhammad dan orang-orang yang pernah membela engkau punya perjuangan, dan kududukkan bersama engkau juga orang-orang yang pernah menghina dan menyakiti engkau punya perjuangan. Sampai acah-acahan apa bagi dina kiamat. Pada hari itu bini boleh sampai ada kehadiran. Hari itu jangankan kiamat, itu yang umpama malam mungkin sampai tinggal umur seto dia jauh malam ini meninggal dunia. Jangankan nunggu kiamat, ini malam ini kita langsung minta dikuburkan, takut dia tidur sama-sama dengan mayat kita. Benar. Tinggal umur malam mungkin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal rahmatullah haji ini dengan tenang dihubur berhisab. Ini kencang ini dikubur lagi malam mungkin. Gua takut dan mengetang lagi malam ini. Ini baru di dunia. Baru 4 jam meninggal istri kita sudah tidak mau melihat kita sudah. Baru 4 jam, ya kan? Atau mungkin ibu yang di luar situ, katakanlah sayang dia punya suami, tapi kiai bojoku ibu lagi bulan ini setia kiai, cuci sehidup semati ngomong kayak ibu, bohong itu, tidak ada yang macam itu. Ibu malam ini innalillah umpama kata, lagi kita bilang sudah cepat diburu. Kenapa? Tak ada orang yang mau bersama dengan mayat itu. Apalagi di hari kiamat, kepada siapa kita minta tolong? Kalau bukan kepada Sayyidina Muhammad, sedangkan Muhammad itu orang yang kita hina dan kita caci. Mau kemana beliau sendiri? Kalau menjadi lucu ketika ada orang Islam berkata, kalau sering berceramah Pak di media orang lintas agama, saya bilang saudara beda keyakinan menghina agama saya maklum. Kenapa? Karena kebodohan saudara. Tapi ketika umat Islam yang mengaku umat Sayyidina Muhammad berkata, Quran itu tidak relevan dengan Indonesia. Sampai di kependerengan apa? Sampai berkami Quran itu tidak relevan, tidak ada relevansinya Quran dengan bangsa Indonesia. Bersadar, sadar. Kata seorang jenderal dari Portugis ketika kapalnya akan bersandar di Laut Tuban. Apa kata jenderal ini? Portugis. Yang membuat kami tak bisa bersandar di Pulau Jawa itu pada saat itu adalah ulama dan kalangan santri yang ada di Pulau Jawa, yang mereka bukan hanya pandai berdakwah, tapi mereka juga pandai dalam strategi perang. Ulama itulah kata Sutomo atau Bung Tomo di Surabaya. Ketika Jenderal Mayami meninggal dunia diledakkan oleh arek-arek Surabaya, aku bingung bagaimana mempersatukan umat, sedangkan Inggris sudah memberikan ultimatum bahwa anak-anak Surabaya harus menunjuki senjatanya dalam hitungan 1x24 jam. Jika tidak, kami akan habiskan Surabaya. Kata Sutomo, aku bingung bagaimana melawan Inggris dan sekutu bersama itu. Maka aku bertanya kepada bahasa Kiwahab Rasulullah, ulama para habaib, maka jawabannya, keluarkanlah fatwa, yaitu resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama. Sebenarnya jangan salah, resolusi jihad itu di tanggal 5 Hasyim bahwa membela tanah air itu adalah bagian daripada iman. Lahirlah lagu yang lalu watan, yang lalu watan, yang lalu watan, khutwatan minal iman, walatakun minal iman, ilhadu yadan watan, Indonesia, tidak terusnya. Ini resolusi jihad oleh Syekh Hasyim Asy'ari dikeluarkan. Maka kata Sutomo atau Bung Tomo, ketika mendapat resolusi jihad, aku gunakan RRI untuk mengumumkan bahwa arek-arek Surabaya tidak ada pilihan hari ini, menang, merdeka atau mati, bahwa membela tanah air adalah bagian daripada iman. Ini baru benar cara beragama. Siapa yang mengajari kiai? Sayyidina Hasyim Asy'ari. Siapa beliau? Ulama. Ulama itu siapa? Jadi orang yang memahami Islam dengan baik. Jihad itu bagian daripada ajaran agamanya. Kapan dia dikeluarkan kiai? Saat dalam keadaan darurat dan tidak ada pilihan lain. Maka untuk itu apa yang ingin saya sampaikan, orang yang berkata Islam tidak relevan dengan ini negara adalah orang-orang yang tidak faham dengan sejarah bangsanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak saya tidak ingin terus berapi-api ceramah. Saya ingin masuk kepada ceramah tentang Maulid Nabi Kiai. Yang pertama pesan saya menutup sesi ini, saya hanya berpesan bersatulah umat Islam.
Kadang-kadang kalau ceramah Jakarta agak pro saja, udah bercerita semua data-data yang ada di kepala, 2-3 jam udah berceramah. Setelah itu ada tanya jawab. Bapak kalau tahu bagaimana saya tinggal di Kalimantan, Allah Akbar. Kalau saya bercerita kepada Bapak, Bapak akan saya ini masih digaji oleh negara sampai sekarang. Digaji oleh negara, penasihat BUMN, digaji tiap bulan sekian juta. Kerja atau tidak, kerja dia ceramah. Teman saya para pendeta pastor di Adawanto, jangan cerita tentang toleransi berbeda. Sampai tahu ini kayak bolong-bolong oleh kita agama. Boleh satu mobil aja kita tunjuk berpendeta pastor mata cerita ada gitu, bercerita tentang kebangsaan. Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa waliyadzubillah, semoga Allah selamatkan bangsa kita. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sisa saya berkata, ini orang Sulawesi. Bapak kalau tahu bagaimana perjalanan dari mulai Bandara Supadio di kota Pontianak itu masuk ke pedalaman, Bapak akan melihat ambang, tongkang, tanker besar itu berlabuh di laut-laut Pulau Kalimantan. Tapi orang sekitar tidak ada yang bekerja. Kalau saya sebut etniknya, Bapak akan berkata saya rasis. Tapi kalau saya buka data, Bapak akan tidak bisa membantah. Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa ada sekelompok orang yang telah diperalat untuk menghancurkan ini bangsa dan negaranya sendiri. Dan ini bukan fitnah. Bertunjukkan Jenderal Gatot Nurmantio bercerita tentang data itu. Bapak tahu apa perkataan Jenderal Panglima ABRI Gatot Nurmantio? Kemarin 1 bulan sebelum aku diberhentikan dari pangkat, aku menangkap 1 kontainer yang berisi senjata perang. Dari mana? Dari RRC. Pasca itu langsung aku diberhentikan. Tapi kalau belum buka sejarah dan data jadi kesan akan bingung. Oke, Kiai Majelis Ulama berkata, ini mungkin fitnah. Demi Allah menetap fitnah. Apa manfaat boleh bercerita kepada sampean? Hanya demi Allah supaya boleh sampean tidak berpecah belah. Amin Allahumma amin Allahumma. Jangan berpecah belah. Kata beliau, andai satu hari engkau akan diserang dan dibombardir karena bangkitnya komunis, maka bersiap-siaplah, jangan hanya komunis yang kau perangi, tapi semua antek-anteknya juga harus kau habisi. Ini bukan fitnah. Kulit masuk ke sebuah kita namanya WWHW. Saya tak sebut namanya. Kulit ceramah di depan kabupatennya itu tidak kurang 5.000. Semuanya bukan pribumi. Kulit fitnah. Sampai mengajak kulit beku sampai gigi ke PT. Ini isapan jempol tentang kebangkitan. Tidak, demi Allah. Kula andikan jawab jadi wali kota sekarang. Waktu kampanye boleh diundang untuk mengisi pengajian. Siapa yang mengundang? Habib Ishaq Al-Badri. Ceramahnya semua pakai warna tertentu, saya tidak bisa sebut namanya. Sekarang jadi wali kota. Masih catat boleh sebagian. Dan logonya di waktu kampanye Bapak ini, logonya Palu dan Ari. Itu bukan fitnah. Sampai pun tak bertanya, ada gue ini sedikit 2-4 mata duduk berbulan, ini sebetulnya aman. Apa yang ingin saya sampaikan? Saya ingin berpesan, umat Islam jangan berpecah belah. Insya Allah jangan berpecah belah. Bersatulah bersama para ulama, para kawan yang lurus. Insya Allah Allah selamatkan bangsa negara kita. Amin Allahumma amin Allahumma. Saya tidak ingin masuk kepada ini lebih dalam. Saya hanya ingin mengajak kepada kita bersatu karena ini pesan agama. Saya ingin masuk kepada maulid Nabi pada sisi kedua ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oke, kalau orang yang memuji Nabi Muhammad itu orang Muslim biasa. Kalau yang memuji anak muhibbin yang mencintai Nabi biasa. Saya akan lihat di zaman Nabi siapa orang yang pernah dari kalangan munafikin yang jatuh cinta pada indahnya Sayyidina Muhammad. Dia tidak lain adalah utusan dari Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit. Kata Abu Lahab, Abu Jahal, Muhammad itu jangan-jangan yang tenging dari jauh mana, muncul di jauh, muncul ganteng. Nggak mau disemahi dia tak ganteng nggak? Coba ente bersemahi. Allah kalem, lemah lembut kalau dari jauh. Tapi mungkin kalau didekati
dia tidak selembut itu. Coba diintip kepribadiannya. Diutuslah Hasan bin Sabit. Berangkatlah Hasan bin Sabit. Lakukan apa Hasan bin Sabit? Tugasmu adalah memata-matai Muhammad yang intel lah, kalau istilahnya TNI Polri itu. Kamu mata-matai, cari aibnya, catat pelengkap. Kita dia mau kaki acara pagi ada oleh kamu itu. Siap Tuhan. Berangkat Hasan bin Sabit. Dia datang ke rumah Nabi pura-pura masuk Islam. Siapa Hasan bin Sabit ini? Laki-laki yang terpaut umur 17 tahun dari Nabi. 17 tahun dia lebih tua sebelum Nabi Muhammad. Dia sudah lahir duluan. Datang ke rumah Nabi Muhammad, apa yang dia lakukan? Pertama dia duduk bersama Nabi minta masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia mulai mengintip karena serumah dekat dengan Nabi. Dia lihat cara Nabi makan. Dia melihat subhanallah. Setiap kali menggigit makanan sebelum memasukkan ke mulut, dia ucapkan Bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Apa kata Hasan bin Sabit? Makanan pun dimuliakan oleh Muhammad, apalagi manusia. Makanan pun dia muliakan. Ketika dia minum, ini Hasan bin Sabit. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Udah cari lagi sampai nyontohkan tempat macam mana. Udah cekki sampai tak betul-betul ya. Sampai tidak ngobrol, tapi gula yang besok. Iya, mau sampai minum sampai sana aja tak ada cara dia bilang. Penurut perkaki. Ya ini contoh, tapi kebetulan Mas Haji. Kata Hasan bin Sabit, indahnya Muhammad itu dia angkat minuman Bismillah, Alhamdulillah. Minum lagi Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Kata Rasulullah, kata Imam Syarawi, orang yang membaca dengan minuman seperti ini, maka selama air dalam tubuhnya ia tidak akan pernah punya nafsu untuk berharga kepada Allah Subhanahu. Dan jika menginum ketika ibu terkadang, maka selama air masih di badan kita belum jadi urin, belum jadi keringat, maka orang ini kecenderungannya selalu baik. Boleh bersampian lagi, yang Hasan bin Sabit nemu botol 2 liter, apa polisi dari meja, iya kan? Pas ada angin, nemu air sebotol lagi, nyapi seketika. Kata Hasan bin Sabit, Masya Allah, ini akhlak manusia begitu indahnya. Mata-mata ini memuji Nabi Muhammad. Belum, dia simpan, dia catat, mencari air malah dia catat baik-baik. Belum selesai, dia lihat lagi Nabi Muhammad suatu ketika duduk bersama orang-orang para sahabat ngobrol. Tiba-tiba datang orang fakir miskin, sangat miskin sekali, fakir, saking miskin. Maka dia datang ngibah keranjang ketika ya sebuah anggur penuh. Ini sahabat di dalam halaqah lengki seperti ini. Tiba-tiba orang fakir itu berkata, ya Rasulullah, bertahun-tahun aku menabung uang ingin memberi hadiah dan anjuran ya Rasulullah. Kalau yang lain mampu memberi kuda, mampu memberi unta, mampu memberi sumur, mampu memberi rumah, mampu memberi uang ribuan dinar, aku cuma mampu memberi ini pun dari tabunganku ya Rasulullah. Bertahun-tahun ya Rasulullah. Nabi pas dengar segitu, sambut tapi Nabi diterima anggur satu keranjang. Sahabat dengar segitu, sampai dengar yang muda. Itu contoh tadi muda. Tiga anak muda di situ So, ambil siapa muda? Jadi habis kita lagi goreng kami kurang goreng kita. Yang saya lagi buat. Jadi makan lagi, kunyah lagi. Makan sampai habis satu tempat itu Nabi Muhammad makan sendiri. Sahabat bingung. Ya ini tumben-tumbennya Nabi Muhammad itu makan dengan menawari kita. Biasanya dia makan satu dibaginya. Ini makan sekeranjang, sebegitu banyak sampai kata hadis hampir habis itu buat semuanya. Nabi sendiri yang makan. Sahabat kita mau orang yang habis itu belum selesai itu orang fakir ya Rasulullah, dia melihat Nabi adalah dia senangnya buah anggurnya dihabiskan Nabi, tidak dibagikan pada para sahabat. Nabi adanya, kenapa kau tersenyum? Ya Rasul, aku senang buahku, saking kau senangnya menerima, kau tak bagikan pada orang lain. Lihat sana ajunan syahadatul binti ya Rasul, senangnya Nabi ya Rasulullah. Terus ya Rasulullah, lo begitu preman si fakir miskin itu, sahabat tak sahabat ya Rasulullah. Qadra'aina
Kami telah melihat engkau ya Rasulullah, ini baru kali ini engkau makan tidak berbagi kepada kami ya Rasulullah. Apa teman kanjeng Nabi? Pikiran sahabat Nabi cerai. Kata Nabi, aku sengaja tidak menawarkan kalian satu buah anggur. Kenapa? Karena anggur yang tadi aku makan itu betul. Andai aku berikan pada kalian, kalian tak akan mampu menelannya. Maka aku menjaga perasaan fakir miskin. Ya ambil walau celo pada mana? Ya memang tinggi beli gua mencelo di rumah mencelo. Nyaman ya aman tadi udah nyaman miskin. Kenapa nih? Kata Rasulullah, aku menjaga perasaan orang itu. Kata Hasan bin Sabit, indah sekali orang bernama Muhammad itu, begitu pandai dia menjaga perasaan orang. Dijaga. Suatu hari Nabi Muhammad lagi-lagi tiba-tiba datang orang menarik jenggot beliau, menagih hutang di hadapan Rasulullah. Jatuh beliau. Umar bin Khattab ingin memancung leher lagi-lagi itu. Kata Rasulullah, jangan saya Umar, jangan. Orang itu menagih hutang. Ya Muhammad, kau punya hutang. Dua kurma, bayar hutang. Maka aku minta ganti dosa hari ini. Kata Rasulullah, bukankah belum jatuh tempo? Mengapa kau menagih? Tidak, aku mau datang dibayar. Baik. Kata Umar, pergi bayar. Jangan Umar, kan kau ini semua kita pakai. Tapi pentingnya macam itu, penting untuk orang jangan menganggap virus seperti yang dipimpin oleh 4 sahabat. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, Ali. Semuanya punya karakter yang berbeda. Umar di semua ini pakai dia. Kata Abu Bakar, aku ahli diplomasi. Jangan. Utsman ahli bernegosiasi karena seorang saudara kaya. Ali bin Abi Thalib Madinatul Ilm wa Ali babul kata Rasulullah. Ini keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Ali babul ilm kata Rasulullah. Inna fil jannati nahran min laban li'aliyin wa husaynin wa hasan. Inna fil jannati nahran min laban. Sungguh di surga itu ada satu telaga sungai yang dibuat Allah dari susu. Untuk apa? Li'aliyin wa husaynin wa hasan. Tidak bisa dibahas lagi. Kata Nabi, bayar hutangnya. Berapa ya Rasul? Kasih dia 4 sok kurma. Hutangnya 2, suruh bayar 4. Umar pekel, dia suruh diberi 4. Coba orang berdua menjatuh tempo pada waktunya. Dia sudah memaksa kau bayar, menjatuh tempo. Kata Rasulullah, yang 2 itu bayar hutang, yang 1 itu karena kau tadi mau memancung lehernya dan jadi ini hadiah buat dia karena kakekku ngaku ya orang Umar. Yang 1 sok lagi hadiah dariku untuk orang Yahudi itu. Langsung seketika orang Yahudi itu kaget. Mengapa aku sudah marah kepada Muhammad? Ku beri malu dia di depan jemaahnya. Ini sahabat itarik jemput kajian Nabi, sorong tersungkur Nabi Muhammad. Mengapa malah diberi hadiah? Apa kata orang Yahudi? Inilah yang dikabarkan Injil dan Taurat serta Zabur, bahwa Muhammad itu punya akhlak yang mulia seperti melampaui akhlaknya Nabi dan Rasul sebelumnya. Bahkan dihina di depan orang banyak, Nabi Muhammad masih mampu tersenyum. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hasan bin Sabit melihat ini, bicara. Sudah terus. Bagaimana Nabi Muhammad melaporkan menteri Roma, Bu? Benar-benar ini di luar. Ibu, kewan di sana. Kemudian alhamdulillah. Bagaimana Nabi Muhammad bagaikan istri-istrinya? Suatu ketika, ini Hasan bin Sabit cerita mata-mata nih. Kalau Nabi Muhammad preman dari ajaran lemah sampai di depan pintu rumah, Nabi tidak menggedor pintunya, tidak mengetuk pintunya. Nabi lihat pintunya tertutup rapat, suara di dalam rumah sudah mulai sepi. Nabi Muhammad pas asarin itana ya dengan keremnya tidur di pasir-pasir itu. Aisyah tengah malam tangi malam pukul betul terus apa jangan tahajud muka nabung Ita yang kanjeng Nabi pada atas pasir asarin bu, subhanallah. Ini kanjeng Nabi Muhammad. Aisyah nangis molar, ya Rasulullah, anta khairul bariyah, engkau adalah khatamul mursalin, engkau adalah Nabi terbaik, manusia terbaik, penutup para Nabi. Kenapa biasa
asaran di tanah ya Rasul. Kuda takut Allah murka kepada saya takut ya Rasul. Mengapa tidak mengetuk pintu? Apa kata Rasulullah sambil tersenyum membersihkan pasir dari tubuhnya? Ya Aisyah, ya Humairah, aku tidak tega mengetuk pintu. Aku takut membangunkan engkau di saat tidur. Aku khawatir telah mengganggu waktu istirahatmu sayang. Subhanallah. Subhanallah. Berada lagi sampai pada kita. Allah. Apa ada kita di sebenarnya macam itu tega yang kita rugi di TV kilo buang alat ta'ala maferingkat kilo itu ada kita rugi dengan bahasa Bugis seperti itu TV kilo ya kan ngerti sampai kita tahu jangan Bugis dengan bahasa negara yang lain ini menimba diotol di pertama jadi Inna Muhammad kata Aisyah, mengapa kau tak bangunkan aku ya Rasul? Aku tidak mau mengganggu tidur wahai istriku saya. Mulai lagi udah sampean, mulai main karplay, berdua malam, pede, puasa muka kan kedua. Mulai main karplay berremi, bermain catur, menonton bareng tembak sepak bola. Pede ada terlalu. Buka, muntah buka nama mana? Entar kita lowongan. Coba kan? Engkau rasa dengan cerita terlalu ini. Paling buka lagu ini sebuka mereka. Tak emang buka lagu. Tetap buka elok ni kurang ajar. Pertama elok saya menaikkan kau. Dia waktu keluar sini. Kaki ngambilkan dulu barang sejam tu. Saya terlalu mudah kita bukakan pintu tak buka. Selama buka lagu buat sekarang kau. Tiga lagi cuma semungkin boleh kecapian. Lekat Hasan bin Sabit ini orang kok baik sekali. Dicatat terus. Sudah kita tak mau cerita terlalu banyak. Maka pulang Hasan bin Sabit. Ini cerita maulid sampai kepada tempat Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Apa kata Hasan bin Sabit? Tuan, aku siap membuat laporan. Bagus Hasan bin Sabit, kumpulkan semua penduduk agar mendengar ceramah engkau. Siap. Ibu kolong tapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan rekap suruh Abu Bakar pada ketika pengajian mancing Hasan bin Sabit. Apa yang kedua? Yang pertama, mereka berharap aibnya Nabi Muhammad, celah calegnya semuanya akan dibuka oleh Hasan bin Sabit. Ini bayangan Abu Jahal. Naik dia ke atas podium, dia berkata, wa ajmal min kalam taraqatu Abu Jahal. Jangan selain subhanallah. Belum selesai. Umat dia jawab subhanallah. Wa atiyabu min kalam talidin nisa. Allah semua jamaah nasrah. Abu Jahal bingung. Apa yang itu dia? Kulik tambarran min kulli aibin. Allah molar seperti orang nangis. Karena kau terpunyita kama tersayang. Nangis saja. Kenapa boleh bersambian tak nangis tak seorang? Saya tak ngerti. Mungkin bukan ngerti. Seorang orang tak ngerti. Mungkin kita tak ngerti. Tak tahu nangis. Ya kata Hasan bin Sabit yang membuat orang itu teriak apa? Ajmalu min kalam talidin nisa. Atyabu min kalam talidin nisa. Atyabu minka ajmalu minka lan tarqatu'i. Tak pernah mata manusia memandang orang seindah engkau ya Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ini mata-mata ingin membuka aib Muhammad, justru dia tak bisa berkata-kata kecuali memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai waktu mereka langsung kata mengerti. Wa dia min kalam talidin nisa. Orang seharum engkau ya Rasulullah, orang sebaik engkau tak pernah dilahirkan oleh perempuan atau ibu manapun. Subhanallah. Subhanallah. Orang asal sederhana. Saking harumnya tubuhnya kanjeng Nabi, kata Abdullah ibn Umi Maktum, kalau beliau berjalan 5 kilo beliau meninggalkan tempat itu, bau harumnya masih tercium dari jarak 5 kilometer. Tak mau 5 kilo dari sebenarnya. Mending kita berapa kilo?
minti lebih. Apa kau boleh bagi ulang tahun ini? Asal tak kiri kan? Ini berapa? Pokoknya 5 kilo. Itu kata Abdullah ibn Ummi Maktum bahwa ini tercium. Jangan-jangan yang ngomong itu orangnya mengada-ada kayak tidak. Kenapa? Karena ini sahabat Nabi yang buta kedua matanya. Rumahnya 5 km dari Masjid Nabawi. Sampai kalau pernah membaca hadis, ada sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Ummi Maktum minta kepada Nabi agar rumahnya pindah ke Masjid Nabawi agar dapat berjemaah setiap hari bersama Nabi. Tapi Nabi berkata, jangan Abdullah ibn Ummi Maktum, semakin jauh kau punya rumah, semakin banyak tingkat telangkah kakimu, semakin besar pula pahala engkau yang akan diberikan Allah dan diangkat derajat serta dihapuskan semua dosa-dosamu. Inilah dia tukang azannya Nabi Muhammad, muazzin Rasul selain Bilal bin Rabah. Muazzin Nabi ini kepada dua. Situ mah Bilal bin Rabah, situ mah Abdullah ibn Ummi Maktum. Nah ini yang buta. Kalau Bilal itu kalau sampai di Mekah subuh, ini kan aku hajat. Ini ibu dan bapak kan banyak haji. Kalau kita subuhkan azannya 2 kali. Jam 3:30. Salatu wassalamu alaik. Nah itu yang punya Bilal bin Rabah. Ya Imam al-Mujahidin. Anak ini punyanya Bilal. Nanti azan subuh sekali lagi. Benar? Benar? Kan bukan subuh. Nah, yang kedua itu punya Abdullah ibn Ummi Maktum. Ya Rasulullah, sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Nah itu punyanya Abdullah ibn Ummi Maktum. Orang yang buta, dia berkata, aku kalau sudah sampai di depan masjid, aku mencium bau Nabi. Padahal Nabi sudah tidak lagi ada di situ, kata sahabat. Sudah berselang berapa menit Nabi meninggalkanku, bau wanginya masih tercium. Inilah yang dikatakan Hasan bin Sabit, atiyabu minka lam talidin nisa. Tak ada perempuan yang pernah melahirkan orang seharum engkau ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana harumnya Rasulullah Kiai? Kata Anas bin Malik, pernah mendengar nama Anas bin Malik? Mana bisa melihat mengaji hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, ya kan? At-Tabrani, kan Abu Dawud dan Nasa'i dan sebagainya. Pasti pernah mendengar hadis An Anas bin Malik. An Anas bin Malik. Anas bin Malik. Dia punya ibu namanya Ummu Sulaim. Kalau malam Nabi siang hari datang ke rumah Ummu Sulaim, Nabi aren saren ini serbi ini kita ketela sekali. Mungkin bisa berhinatan ini terbentuk selamat ya Allah. Nanti umat dengan hari ini terbentuk selamat ini amin Allahumma amin Allahumma. Jadi kalau Nabi aren jam 12 siang panas itu, Ummu Sulaim mengambil keringat, dimasukkan dalam gelas atau botol. Bertahun-tahun, suatu ketika sendoknya menyentuh baju Nabi, Nabi terbangun. Ya Ummu Sulaim, mata tasnai. Apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Apa kaki kau membolongkan keringatmu? Kemudian Ummu Sulaim menjawab bagaimana? Ya Rasulullah, naj'alu marbuka atiyahuna. Kami jadikan keringat dan ajunan sebagai parfum bagi kami ya Rasulullah. Subhanallah. Keringat dan ajunan lebih wangi daripada kasturi, lebih wangi daripada minyak misik ya Rasulullah. Kami jadikan minyak dari keringat engkau ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Ini kata Hasan bin Sabit, tak ada orang seagung engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarraban min kulli aibin. Dia lanjutkan ceramahnya. Hei orang kafir Quraisy, Muhammad itu diciptakan min kulli aibin, tanpa aib sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Engkau diciptakan seperti pesananmu sendiri ya Rasulullah. Elong itu seperti elong pesanan. Oh ini pesanan. Sampai seandainya diberikan Allah kesempatan suruh pesan hidung, mau tak punya hidung macam ini? Oh tak kira mudah. Sahabat orang di hidung cek besi kan
boleh sampai mancung dia lagi aja buai. Oke, bagaimana alisnya kata Imam Tirmidzi? Alisnya bertemu di tengah. Kalau pernah melihat saya Umar bin Sa'id bin Habib, alisnya berpuluh sampai hampir bersambung di tengah. Bagaimana kata Imam Tirmidzi sifatnya Rasulullah? Perutmu, kata Aisyah, suamiku punya perut, tabungnya kanjeng Nabi seperti kertas yang dilipat-lipat. Jangan kanan suspek. Mun boleh sampean, kalau ada itu sebut kita bulan jangan ada cuma. Oke, bagaimana Rasulullah kalau berjalan? Kata Hasan bin Sabit, kalau dia berjalan dia tegak, dia tidak punggung dan tidak pernah mempunggung. Inilah punggungnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Kalau dia berjalan, tidak orang ada yang dilewatinya melainkan beliau melemparkan senyum. Sampai-sampai kata ahli sirah mengabarkan dalam berjanji, mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi Allah ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib orang seindah engkau ma ra'ayna, kami tak pernah lihat. Ini sahabat yang mengaku, ya wajah surur, wahai wajah yang selalu tersenyum ketika melihat siapa sallallahu Nabi Muhammad. Oke, kita tak bahas ini. Hasan bin Sabit menutup ceramahnya, khuliqta barra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Engkau diciptakan ya Rasulullah seperti pesananmu sendiri. Engkau diciptakan memang serba dengan kesempurnaan. Lalu beliau berkata, siap-siap sebentar lagi. Ini Hasan bin Sabit, ini punya selawat ini. Sidanan Nabi siap-siap sebentar lagi. Wajami sama-sama wajami sidanan Nabi wajami. Jangan dipukul terus kecil sampai kompak baru pukul ya. Kalau sampai kompak boleh kerungi rumah. Sampai kompak kerungi rumah. Stop sama-sama. Nabi
di sanjungan sahabat dengan izin Allah wa Rabbil Habib lahirlah sang Agung Muhammad sajidan syakiran hamidan ka'annahu badar fi tamami, seperti rembulan di malam purnama subhan. Tapi ini sanjungan bersanji ulama ahlus sirah melihat Nabi sampai akan bilang oh ya wajar ya namanya sahabat Nabi yang memuji Nabi, maka saya tak bahas ini begitu detail. Untuk apa? Membantah kaum-kaum liberal yang otaknya dianggap lebih mendahului firman Allah pintarnya supaya sami-sami sadar. Yang di sana bukan hanya sampai di situ. Apa kata beliau? Ketika akan Islam tasarrun darwan wa amin bukhri, tidak ada darah setetes pun keluar bersama lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini indah. Saya tak mau bahas ini karena saya ingin melihat dari Muhammad dalam perspektif orang-orang non-muslim, maka nanti untuk yang ini biarlah para ulama lain yang akan membahasnya. Baiklah Bapak Ibu yang sangat saya muliakan yang dirahmati Allah, menutup ceramah pada malam kita sampai di sesi terakhir dari ceramah ini sebagai kesimpulan. Apa yang ingin disampaikan Kiai pada malam kita? Saya sudah ceramah kita, boleh ingin menyampaikan, boleh membaca dengan pekan pelebar agar pulang menghadap Allah Subhanahu. Berapa lama Kiai? Kemudian jumlah 5 pada suci wasabi muntak semeter atau puluh. Ini boleh saya baca Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berapa? 60 atau 70? Wah, tapi Kiai ada yang lebih dari 70? Ada. Atau sedikit yang bisa lewat dari 70 tahun. Orang yang sudah masuk umur semeter petong bulu, apa boleh belum bulu, jalannya sudah mulai lain. Ini kemudian masuk umur. Tidak menyangka ada orang yang 80 tahun ada. Ini kebola ada semua petong bulu ada. Tetapi sudah mulai tak normal. Nyambuh aing aqua. Tetap buka aing langsung tetap kaki 3. Aduh ini salah kan ini. Kenapa? Umurnya sudah keluar sah sudah. Karena limit yang diberikan Rasulullah itu kalau tak semeter petong bulu. Kiai maka gula dari gibur masuk dan majelis kita. Kita ingat fungsi itu dari kajian ke kanan. Ini banyak abid boleh ini. Apa boleh ini? Itu bulan-bulan yang mati ada. Teman selamat kami Allah. Jadi kata Rasulullah kita akan akan menutup ceramah ini. Saya akan tarik kesimpulan Kiai karena kita akan pulang Kiai apa yang perlu dipersiapkan. Kalau mengkirim mati pun boleh dipersiapkan. Mati boleh ada yang 6 hari ada yang boleh ada yang boleh dan ini umumnya kawan-kawan saya dari non muslim ada yang pendeta namanya pendeta sabrani tidak fitnah mati boleh. Saya tidak ingin membahas ini terlalu detail. Apa yang beliau katakan seketika hidup lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tidak ingin membahas ini lebih detail. Saya ingin masuk kepada Kiai. Orang pulang itu ada 2 jenis. Ada yang ketika meninggal ada 2 macam cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Bagi yang baik surga tempatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bagi yang durhaka neraka tempatnya di saat mau mendatangimu. Hartamu pun tiada mampu menolongmu. Maka kata Imam Bukhari, mayat itu ketika dipikul oleh tukang kosong jenazah, maka ada 2 jenis mayat itu. Yang pertama ada mayat yang berkata, gantimuni, cepat pulih. Maka yang memikul keranda itu merasa main keranda itu disorong. Udah kerja sorong kan? Takut bawa keranda. Itu bukan yang belakang yang dorong Bapak, itu mayat yang minta pengen cepat. Semua Nabi Muhammad. Ini ada mayatnya macam itu. Ini kata Imam Bukhari, Rasulullah SAW. Gantimu ni cepat-cepat. Tadi saya naik kuliah dari
Katanya, aku ingin melihat dulu rumah yang kubangun. Aku duduk mengaji 1 jam 2 jam karena aku membangun rumah di situ, di surga itu, di barzah itu. Aku bangun lewat mengajiku, aku bangun di situ lewat sholawatku, lewat subuhku, lewat berjemaahku, lewat apa yang salat habaib para kiai. Itu aku sedang membangunnya. Aku ingin teroningan macam mana rumah yang sudah kubangun itu. Aku sudah gunakan hartaku untuk sedekah. Aku gunakan semuanya untuk Allah, waktu untuk Allah, harta terbaikku untuk Allah, perjuanganku untuk Allah. Jika punya kelebihan aku berbagi pada sesama. Karena membangun rumah di sana, kalau dari ingat tulian, maka cepat itu mayat nyampe. Tapi ada yang kedua, mayat berkata, aina tahmiluni, iki pada emak engkau iki pada emak. Mau dibawa ke mana? Kenapa? Semasa hidupnya dia tak pernah mempersiapkan rumahnya di sana. Pagi sampai petang kerjanya tidak lain, hanya sibuk mengurusi dia punya bisnis, mengurusi sibuk dia punya usaha, dia sibuk dengan dunia dia sampai dia tak pernah tahu kumpulan Allah, hukum Allah, makhlukkan rumah Allah, berkumpul dengan orang soleh. Maka ia bingung, ayat tak bingung. Iki pada emak Korea, iki pada emak Korea, iki pada emak Korea. Bingung karena dia tak mau, maka dia mengeraskan badannya. Maka orang sini kalau baca, tolonglah, benar. Jarang, itu mayatnya tidak mau sampai ke sana. Bila Israel datang menggigitmu, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sebujur badan, kau kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil sebujur badan, kau kedinginan. Tiada lagi guna harta, kawan karib sangat saudara. Tiada lagi guna harta, kawan karib sangat saudara. Apabila ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Apabila ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jangan suka disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Jangan suka disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadar diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Kita diajarkan Nabi untuk terus ingat bahwa mati itu bisa datang kapanpun. Ini selesai ceramah kita ini karena ini penutup ceramah untuk supaya manfaat pengajian itu. Mungkin cerita di awal tidak mengesankan kita, tapi yang terakhir ini mudah-mudahan menyadarkan kita. Amin. Amin. Dari mana Nabi mengajarkan kita supaya ingat mati? Dari doa sebelum tidur. Doa yang ibu baca, bapak baca sebelum tidur itu doa mau mati, bukan doa mau tidur. Masa yang coba ternyata ini Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku
aku hidup, ya bismika aku, dengan namamu aku mati. Bukan aku hidup, aku mati. Dengan itu sampai jadi pede. Bismika ahya, bismika amut. Itu mati, kata Nabi. Kalau bangun tidur yang Bapak baca itu bukan doa bangun tidur, bangun mati. Bangun mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amat wa ilaihi nusyur. Terima kasih Allah, Kau telah hidupkan kami ba'dama amatana, setelah Engkau mematikan kami. Ternyata kita belum mati. Apa ada ayat Quran menjelaskan itu? Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mengkarame ini ada guna menjelaskan yatafakkarun. Jadi akulah yang menggenggam ruh orang yang mati dan orang yang belum mati. Yang mati ku genggam, yang belum mati ku genggam. Kapan? Fi manamiha, saat dia tertidur ku genggam ruhnya. Yumsikul lati qada ilmu. Kalau sudah datang jatah kematiannya, maka ku genggam. Kalau belum datang jatah kematiannya, besok bangun tidur ku tiupkan lagi ruhnya, ku kembalikan. Kalau yang ku kembalikan hidup, maka yang ku genggam besok dia tidak lagi bangun. Malam tadi tidur sama-sama di kasur, besok dia sudah terbangun di dalam kubur. Sebiji jaga kubur setengahnya. Masuk mata salatu wassalamu alaihi subuh. Masuk mata pasal lagi kan. Mati ketika mati lagi. Ternyata roda si bini ibu roda si laki tak baru nangis. Mulai di bini mungkin di cedera lagi. Cedera kegelaan. Jangan durhaka dengan langit. Teman Kanjeng Nabi sampean di dalam dunia ketika meninggal dunia lakinya mendoakan sampean ketika meninggal, ya Allah ampuni dia dan aku ridho ayyuman murtatin matan zawjuha rajul tadkhulu min ayyam sya'at min abudil jannah. Kalau ada perempuan meninggal dunia, suaminya mengatakan aku ridho kepada istriku ini, perempuan itu masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma. Bayangkan kursi wanita penasaran lagi. Ya Allah, sampai 3 umur ini. Ya Allah, aku ridho terhadap semua perlakuan istriku kepadaku selama hidupnya. Masuk surga tanpa hisab sampai itu. Kembangan yang penting suami mau berdoa macam itu. Tapi belum mau dia tua gimana? Rasa nangis, saya besok benar ini. Cek lagi, insya Allah, bagus lagi, bisa lagi, gelisah celing tegan, sampai mau lemari, kalau kita sampai telur lemari, kapan mau dikerambi sampai, mau dikerambi, setahun setengah hari ada kerambi lebar, ini kan, anakku dari pagi mulai mandi, dia kumpul dari gajian, ada besen, yang begini, lagi dia tunggu besen sekali, mending sampai makin. Bari boleh drama berlaku saling kufri mending sekitar 12 ribu jemaah saling kufri. Tadi dia kirim salam minta doa Fatihah dari kita, Kiai salam dan berbeda dengan keluarga di Solihin. Doa adik saya Khadijah baru saja meninggal, beliau tadi tidak bisa ikut karena beliau lagi di Sampang dan insya Allah malam ini ngajak ketemuan beliau karena jadi apa kata beliau kemarin saya bilang 13 sampai 15 ribu orang di mending ramai tumpah ruang manusia. Mulai itu, ini mulai 15 ribu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu di pangkat. Kan santri mau salaman segitu. Bahkan kali 15 ribu orang apa segitu ibu ada tangan sini boleh. Boleh diurut. Pikir guna, tapi jangan misalnya kan disalib kan, kan? Baru disalib kayak lagi ini kemarin sering makan, pada kesini 2 ribu. Jadi kamu kayak lagi kayak pelaku di sampean kita pada kubis sekali jadi nangis saja jadi kocak ini sangat kalau kita ada yang besok dan mungkin lagi sampean teman-teman selamat amin Allahumma
kita masing-masing. Ini mulai semakin menyambut tamu biasa, tapi mungkin lagi pengunci lagi. Amin Allahumma. Ini mungkin bahas hadis tentang semua Nabi, bagaimana beliau mengajarkan sampai mengatur lagi bersama sepak insya. Ini insya. Jangan menimbulkan. Jadi mulai sekarang belajar menyambut suami dengan baik ketika dia pulang satu. Insya sampai menyambut tamu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sinan. Umur ke tamunya. Boleh. Mau lagi TV. Assalamualaikum. Ya masuk aja salam. Lalu ke orang sampai Pak sedih Pak Mondu. Mau lagi Assalamualaikum. Ibu Assalamualaikum. Masuk tamu sekejap. Waalaikumsalam Pak. Oh siapa apa ya rumah saya berantakan Pak. Anak saya nakal Pak. Siap serong tamu misalnya. Pun ketamu yang boleh. Keluar air teh. Ketika bilang bom. Kunjung pasti ada yang tamu ini. Lembaga apa? Muni ada orang. Mun lagi TV. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Dan berjaya assalamualaikum. Assalamualaikum. Mi orang mana? Anak kaki. Padahal baik tu. Ya kan? Lepas antara kain itu sudah kan TV kau masuk dari asal tamu dari mana? Itu sedih sampai lagi. Allah Akbar. Mulai kita tanya orang kiai itu kalau bahasa bidaya orang Cina orang ini bukan lawan sah. Bukan orang Fahia. Mujahid sampai pandai ngomong Cina, Dayak, Padang, Sumatera, betul-betul orang kepingin Arab Inggris. Yang paling susah bahasa apa? Jangan aku di Jakarta. Jadi mulai semua bahasa itu kalau belajar fokus setahun bukan lebih. Tapi yang paling susah itu bahasa wanita. Pak Polo tahu nggak belajar bahasa Inggris? Tak kira tukang sampai. Bahasa Inggris kita tak mengerti. Lalu nggak kan? Iya. Main kan? Ya. Iya kedua. Iya itu. Yang kau makan gak ada ya? Iya. Makanlah si laki-laki. Makan dia melaju masuk kamar. Apa lagi dia tukar boleh? Kaki dia tina dia tak tahu sekali aku. Tahu kira pun ada nungguin kok. Jangan. Kau layan cukup dia ajak makan sama-sama. Kakek mau cari iya kan tunggu maksudnya kok iya itu kita tunggu artinya. Iya itu tidak dimengerti. Naik motor sampai aku bilang nyata dia ada dari bibi tak agak biasa itu bita mulai ini bahasa apa melihat ini artinya belum bahasa arti kan si Tobi coba orang bibi lagi dia adalah si Tobi apa maksudnya mulai kita patah biasa lain boleh tak Nobi tanah mengangkat itu ketabu benar ini lagi pasti obat tanah itu bersedia mana ada kulit atau kebun ya pas tak ada siapa yang jauh yang rumah apa tak jadi belanja karena kikingan di mata anu ini atau dari pagi sampai maghrib inilah bahasa perempuan. Katakan Nabi kalau ketemu dengan yang macam itu diam itulah cara yang paling baik. Subhanallah. Jadi Aisyah kepala menceritakan kanjeng Nabi maka Rasulullah tersenyum. Warrat ummukum kata Rasulullah. Suatu ketika Zainab mengirim madu kepada Rasulullah ketika beliau sedang bersama Aisyah. Zainab istri Nabi yang lain kirim madu supaya Nabi sehat atau Nabi Aisyah. Tiba-tiba diterima Nabi Aisyah ini ibu dengar madunya pecah gerabahnya. Cemburu dipecahnya itu gerabah. Nabi Muhammad keluar selesai sholat. Mada ya Ahmayo kata Ummul Mukminin Zainab mengirim madu untuk engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah gantilah gerabahnya karena itu milik orang harus kau ganti. Tapi Nabi tak tukar. Sahabat besok jadi lagi apa kata Nabi? Warrat ummukum, ibu kalian sedang cemburu, udah jaga jari. Maka inilah bahasa perempuan. Mereka
21, tapi malam sudah waktunya, maka saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau misalnya ada mau forum tanya jawab sambil yang bebas, nanti yang mau pulang yang pulang, yang mau ngobrol sebentar kita ngobrol biasa. Ada 2-3 persoalan mau ditanyakan tentang yang saya sampaikan, atau yang lain bila bisa saya jawab, bila tidak maka saya akan cancel di lain kesempatan. Insyaallah kita akan kembali bertemu di lain masa insyaallah. Maka kita baca doa dulu agar bebas sektor yang mana langsung diorek. Kalau masih ada yang mau tanya jawab maka kita buka untuk tanya jawab tentang persoalan apa saus. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk bisa menjawab insyaallah. Kita berdoa dulu. Mungkin kita diundang ulama kita untuk memimpin doa. Nanti saya akhiri dulu. Akhir kalam wa afumin ihdinas siratal mustaqim. Ada bikin dia kita satu bagian. Wa yu'tihi bi syafa'ati rasulillah min yadil umur usul ila al-aqil bin anil wa usul ila sabiyyah al-kufri wa usul ila walidi wa walidi wa li ahli wa ahli wa al-walidi wa al-walidi wa walidi wa al-masayyidu sayyidu wa liman jatama'na hadha bi sababi sahibul majlis riyadus salihin wa yu'tihi bi syafa'ati rasulillah. Sirastar al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa yang dipimpin oleh ulama kita. Akhir kalam waqafukum ihdinas siratal mustaqim. Segala benda daripada Allah. Bila saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun sama-sama kita tutup dengan la ilaha illallah. Sama-sama. Setelah beratus tahun akhirnya mungkin. Nah, dan saya pikir apa yang mendasari timbulnya macam ini? Oke, bisa. Semuanya itu berpatokan ke Bisa. akhirnya ada yang berbeda. Bisa. Masya Allah, bagus sekali. Masya Allah, silakan. Nah, ini pertanyaan pertama. Ada apa yang mau pulang silakan. Ini pertanyaan karena penting untuk pengetahuan kita. Jadi agar tidak mengajar. Oke. Ternyata setelah Rasulullah tidak ada muncul Muhammad. Sebenarnya bukan ratusan tahun, karena 80 Hijrah itu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sudah muncul. Jadi kiri, bagaimana itu yang mendasari Imam Mazhab? Dasarnya apa? Karena Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah Nabi itu punya rentang waktu 23 tahun kurang lebih. Maka selama 23 tahun itu Nabi setiap sikap sifat hidupnya adalah sunnah. Qauluhu aqwaluhu af'aluhu taqriruhu, itu semua sunnah. Nabi kadang berwudu 1 kali, kadang kata Ibnu Mas'ud aku mendapatinya 2 kali. Kata Abu Hurairah aku bertemu Nabi wudu 3 kali. Kadang aku melihat Nabi sholat dengan bersedekap di dada. Aku melihat ini pakai Imam Syafi'i. Aku melihat Nabi dengan kekahan dada tetapi dimiringkan ke kiri sedikit. Juga Ibnu Syafi'i. Kata Imam Malik aku melihat Nabi sholat tidak bersedekap. Maka ini jadi mazhab Imam Maliki. Ketika Allah Akbar tidak bersedekap, dan ini Imam Maliki.
Kata Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, kami melihat Nabi kalau sholat dari hadis yang sahih, Nabi meletakkan tangannya riwayat Ali bin Abi Thalib di atas pusatnya. Allahu Akbar. Maka ini kalau Bapak bertanya, apa yang melatar belakangi sifat Nabi dalam mazhab yang empat itu kok berbeda, padahal semuanya hadis? Karena Nabi punya kebiasaan yang berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Nabi pernah jumatan dengan 4 orang sahabat di musim perang. Nabi pernah zuhur tepat jam 12. Nabi juga pernah sholat zuhur jam setengah 2 siang. Itu standar buruk kata Nabi. Kalau dalam cuaca dingin maka sholatlah tepat waktu karena pasirnya dalam keadaan dingin. Tapi itu standar hal kalau sudah terlalu panas maka tunggulah lebih dingin barulah engkau sholat. Ternyata Nabi kadang sholat zuhur bisa tepat jam 12 siang, kadang Nabi mengulurnya sampai waktu agak dingin. Dan ini jadi pegangan bahwa sholat itu rentang waktunya zuhur ya sampai asar itu waktu yang dimaksud waktu. Selama dia sholat antara jam 12 sampai jam 3 berarti sholat tepat waktu. Kalau jam 3 sampai jam 6 sebelum azan maghrib berarti dia sholat tepat waktu. Kalau jam 6 lewat beberapa saat maka dia maghrib tepat waktu. Isya sampai akhir kata Imam Ahmad jam 12 malam. Ada yang mengatakan sebelum sahur subuh, ada yang mengatakan jam 11. Ini khilaf di kalangan ulama, tapi semuanya adalah waktu sholat. Maka fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang sholat lalai dalam sholatnya. Ada ulama mengatakan sholat tapi tidak ingat Allah, ada yang mengatakan sholat tapi di luar waktu sholat. Yang dimaksud luar waktu sholat, zuhur dikerjakan di waktu asar atau asar di waktu maghrib. Jadi kalau Bapak mungkin ke Mbah Maimun Zubair, zuhurnya kan tidak jam Allahu jam 12, zuhurnya di sarang itu nanti jam setengah 2. Pulang sekolah santri sarang baru Mbah Maimun mendirikan sholat berjamaah. Mbah Maimun Zubair, ya kan? Banyak pondok-pondok yang ulamanya sholat isya nanti jam 9 malam setelah mengaji kitab selesai kalau sana kalau seborong jam isya berjamaah. Kenapa? Karena memang sifat sholatnya Nabi kadang berbeda. Maka bagaimana cara kita? Itu soal hadis bahwa madhabi. Ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegangan kalau hadisnya sahih, siapapun yang mengucapkan itulah mazhab kami. Maka orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang paling plural, tidak mudah mengkafir bid'ahkan orang yang berbeda dari dia. Inilah hebatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada satu lagi, silakan kalau ada pertanyaan. Ada orang di kalangan para ulama yang tiba-tiba berkata Rasulullah hadir. Pertama, jangan dahulu menjas itu benar dan jangan juga menjas itu tidak benar. Karena Allah punya hak memberikan izin kepada siapapun untuk dia ngomong. Kapan dan dimanapun Rasul punya hak untuk itu diberikan Allah, untuk bisa dilihat dengan penglihatan yang diizinkan oleh Allah. Maka kita yang tak tampak tak pantas mengatakan itu dusta, kita pun tak pantas mengatakan itu benar, karena bukan wilayah domain kita untuk menjas orang-orang yang soleh. Namun pesannya para ulama, berhati-hatilah karena banyak orang yang memanfaatkan istilah yang bodoh, melihat Nabi di akhir zaman ini dengan nyata hanya untuk kepentingan syahwat atau dunia saja supaya kelihatan keramat, biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah ada orang melihat Nabi, tidak ada mustahil bagi Allah. Allah bisa menampakkan Sayyidina Muhammad ke hadapan siapapun, tetapi jangan sembarangan percaya. Baiklah, saya rasa cukup. Nanti satu lagi silakan Bapak. Tidak ada cara lain kata Rasulullah, kata guru hijau internasional mata orang wali kutub yang didatangi ulama-ulama Yaman dan insyaallah kesolehan beliau. Ada itu beliau guru hijau mata orang seluruh kata beliau tidak ada cara lain. Dan ulama-ulama baik dari Trim Yaman, baik dari Makkah atau Mukarramah, dari Suriah, Syria, Mesir, semua sepakat tidak ada cara lain untuk dapat melihat kanjeng Nabi baik dalam mimpi ataupun sadar kecuali dengan banyak membaca shalawat kepada Rasulullah. Sampai-sampai bisa nangis ketika orang kanjeng Nabi, mesti sampai tangan asaran mempeng dengan kanjeng Nabi. Bapak awil sallallahu
meneteskan air mata sambil bersolawat karena dari kerong dan kanjeng Nabi. Dan ulama-ulama keren seperti Al-Qumar bin Salim bin Afin, ya kan, Al-Syekh bin Abu Bakar, ya kan, Al-Hasan Salim Al-Syafi'i, ya kan, Al-Hasan Smith, tiap malam mereka bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena beliau punya kecintaan yang tak mampu lagi diungkapkan cintanya. Maka kalau satu malam saja mereka tak ketemu dengan Rasulullah, maka mereka akan datang kepada ulama minta nasihat. Apa yang membuat aku tidak bertemu Nabi pada ini? Tolong nasihati. Maka pertanyaan saya, apa yang amalannya? Pembinaan baca sholawat, dan di antara berikutnya adalah hidupkan sunnah-sunnah beliau. Semoga ya Rasulullah nas'aluka ya Rabbi berikan dia kesempatan mimpi bertemu dengan kekasihnya. Sebab orang yang pernah bertemu Nabi dalam mimpi, dia akan bertemu Nabi di akhirat dengan yaqin sesungguhnya. Amin Allahumma amin Allahumma. Saya kira di sini saja yang benar dari Allah. Bapak masih mau tanya dia di tiang sampai ini. Biasanya saya begini, imannya itu bagaimana tentang istiqomah. Sama. Kata Rasulullah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun, naik turun. Kalau engkau saat naik maka kuat kecenderungan beribadah. Saat dia turun maka lemah keinginan untuk ibadah. Maka yang diminta apa? Minta satu saja, ya Rabb, betul sampean. Ya Rabb, bagaimana saya agar terus istiqomah? Allahumma jamilna bil afiyah wassalam, aqimna bit taqwa wal istiqomah, wa na'udzubika min mujibatin nadamah. Ya Allah, ini permintaan saya. Bagaimana caranya istiqomah? Pertama, minta kepada Allah. Karena orang yang dibaca dengan dia bukan hanya disampaikan mau, Allah juga mau. Ini kan banyak semua sampai. Orang di luar tuh banyak seperwakat dia sampai, tetapi Allah tidak mau. Mereka tidak bisa jadi seperti sampai. Quran yang bilang, rubama yaqulu alladziina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu mintanya pengen jadi seperti sampai, tapi Allah yang tidak mau. Nah sekarang Allah sampai mau, Allah mau, maka jadilah orang yang baik seperti saya. Amin Allahumma. Pertama minta istiqomah. Saya boleh kapingkul apa dong sarang orang soleh. Karena apa dong sarang orang soleh itu akan menguatkan diri semangat kita beribadah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, maka janganlah engkau menjauhi daripada kalam Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Dengan demikian engkau akan terus berbicara denganmu. Ketika kau berbicara akan timbul cinta dan rindu kepada. Amin Allahumma amin Allahumma. Oke? Khair, sudah? Ayo satu lagi. Sampai ini. Ya. Ya. Ikut padanya Imam Syafi'i itu sah. Saya bermadhab Syafi'i, kemudian ikut kadang-kadang ikut ke Ahmad. Memang begitu umumnya dalam dunia ahli sunnahnya seperti itu. Contoh, kita naik haji, kita di sini Indonesia umumnya Imam Syafi'i, itu Syafi'iyah ikutnya. Sampai di Mekah, sampai ketika tawaf itu, apalagi haji akbar. Sedangkan Imam Syafi'i bersentuhnya iltiqa'u basyaratai adamiyyin ajnabiyyin kabirain min ghairi ha'in, itu batal. Menyentuh kulit anak Adam laki-laki dan perempuan, dia bukan mahram, sama-sama dewasa, akil baligh, dan bukan mahram, maka batal wudhunya. Nyentuh kulit. Bagaimana sampai kalau di depan tawaf itu, kalau kita terbuka, kan ihram itu kan terbuka sebelah, badan kita yang kanan kan terbuka itu. Nah itu kan disentuh orang-orang Afrika, dia melolak, dia mencari suaminya, dari anaknya, nyeting itu. Sedangkan tawaf itu rukun daripada umroh dan haji. Macam mana sampai mau nyari wudhu sedangkan bersentuhnya batal? Maka pindah mazhabnya Imam Malik. Imam Maliki tidak mengatakan batal bersentuhan yang tidak diiringi dengan hawa nafsu. Jadi kata Imam Maliki batal kalau menyentuhnya sambil nafsu. Walau pada di laki ini laki-lakinya ini ketik batal. Maka ini kenapa badan nafsu? Tapi muntahnya kata roy ini kan tidak kepingin kita disentuh orang itu. Maka kata Imam Malik dia tidak batal. Maka pertanyaannya, bolehkah saya bermadhab Syafi'i tapi suatu ketika saya memakai madhab Ahmad bin Hanbal atau Maliki dan sebagainya? Maka kita pakai dari ini sahih hadis bahwa madhabi, kalau hadis itu sahih maka ini kita boleh memakai hadis itu sebagai pegangan. Tapi dalam keadaan dalam keadaan darurat, tidak dengan niat mengenteng-entengkan syariat, mencampur
baik. Nabi setakbirnya ada di kuping, ada di dada dan sebagainya. Rukunya beda-beda, letak tangannya beda-beda. Jangan-jangan kita takbir mengangkat tangannya Syafi'i, bersedekap ala Imam Abu Hanifah. Kita tidak tahu. Jadi intinya bahwa dalam hal ini selama ada hadis maka diperbolehkan. Walau saya pribadi saya tidak suka mencampurkan mazhab dalam satu kegiatan ibadah. Contohnya sholat pas mencampur mazhab sudah tidak suka. Tapi dalam keadaan darurat bisa. Sudah sekira. Walaupun mungkin tidak selalu mustaqim. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah di masa yang akan datang. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu syukran wa lakal hamdu fadlan anta rabbuna haqqana wa nabiyyuka ridha anta lam tasalli dhalika anta ya Allah. Al-musallim ta'ala ali habibi ta'ala. Ya muyassir kulli asri ya kulli nasri sharif ya mudi kulli fikri ya mudi kulli tariq ya man kulli ma yassir alaina kulli asr wa yassir asir alaika yassir. Ya Allah, tolonglah habibana yang telah memperjuangkan Engkau-Nya agama ya Allah. Tolonglah orang-orang yang telah bersama beliau yang membela Engkau-Nya agama ya Allah. Selamatkan ini bangsa, negara dan agama daripada disintegrasi dan perpecahan ya Allah. Ya Allah, siapapun yang ingin menghinakan ini agama maka hinakan mereka. Siapapun yang ingin menghancurkan bangsa dan negara ini maka hancurkan mereka ya Allah. Ya Ghiyathal Mustaghiithina alifna ya Ghiyathal Mustaghiithina alifna ya Minna bima naqaf sallimna najjina bima naqaf sallimna bima naqaf ya Allah ya Rahman. Selamatkan kami dan keturunan kami dari fitnah Masih Dajjal ya Allah. Berikan keistiqomahan kepada kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Rahman, satukan hati kami di bawah manfaat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rahman, tolonglah bangsa ini ya Rahman agar lahir daripadanya pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang akan menjadikan negeri